Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Zainal Abidin. Saya mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya untuk tugas mata kuliah Language Testing and Evaluation. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail, di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Sari Agung untuk menjalankan sebuah tes. Lalu yang nantinya sebuah tes itu akan dianalisis setiap soalnya. Jadi saya memberikan tes di sini, subjek analisis saya itu adalah murid dari SMPN 4 Loakulu yang ada di Loakulu, Kutai Kartanagara. Di situ saya memberikan atau menguji siswa dari jenjang sekolah menengah pertama kelas 7. Baik, eh, sebelumnya di sini ada kompetensi dasar, yaitu adalah oke, dalam memberikan tes atau memberikan soal itu sebelumnya saya berbicara atau berkenalan dengan guru yang terkait pembelajaran bahasa Inggris, yang beliau bilang mereka itu sudah mempelajari tentang beberapa banyak mata materi dan bisa dibilang itu sudah sampai ke akhir bab seperti itu. Lalu saya meminta RPW dari beliau, dan di sini dalam tes ini saya memilih materi occupation and time. Ya, jadi tentang occupation, pekerjaan, dan time tentang waktu atau pukul dan sebagainya. Jadi di situ saya memilih materi occupation dan time, saya membuat soal yang soalnya itu terdiri dari 20 butir soal pilihan ganda, yang 10-nya saya bagi untuk occupation dan 10-nya lagi saya bagi untuk materi time. Baik, jadi masuk ke kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar yang ada adalah menerapkan pengetahuan dasar tentang materi occupation dan time, yang menerapkan arti tentang sebuah pekerjaan serta fungsinya, juga menilai setiap pekerjaan yang dilakukan, begitu juga dengan materi time atau waktu, dengan memberikan fungsi dan cara mengetahui waktu dengan dasar-dasar detik, menit, dan jam. Baik, indikatornya adalah mengidentifikasi pekerjaan yang dimiliki seseorang berdasarkan dari pengertiannya. Dan yang kedua itu mengetahui pukul atau jam dari sebuah waktu yang diberikan melalui sebuah gambar dan ilustrasi seperti itu. Baik, setelah dua dari kompetensi dasar dan indikator, berikut adalah soal saya. Yang tadi saya bilang saya membuat 20 butir soal berkaitan dengan materi occupation dan time. Yang 10-nya itu saya fokuskan, 10 pertama saya fokuskan ke occupation, untuk soal seperti ini, dan 10 terakhir mulai dari 11 sampai 20 itu saya fokuskan ke materi time atau waktu. Baik, soal seperti ini, pilihan ganda, ada beberapa gambar yang mengilustrasikan, begitu juga di atas tadi, dan berikut adalah kunci jawabannya. Oke, sekarang kita masuk kepada uji validitas. Jadi uji validitas di sini adalah karena apa yang saya berikan tes ini berkaitan dengan reading. Jadi menurut R.C. Anderson dalam bukunya berjudul Language Skill in Elementary Education di 1972, membaca adalah sebuah proses penyandian kembali atau recording dan pembacaan sandi atau decoding, di mana sandi tersebut berupa lambang atau simbol bahasa tulis. Nah, berkaitan dengan reading comprehension itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan membaca. Proses yang dilakukan dalam reading adalah membaca lalu menemukan informasi, lalu memahami apa yang terkandung dalam informasi tersebut. Dalam keterkaitannya pada materi occupation dan reading ini, siswa di SMPN 4 Lowakulu itu diberikan materi yang difasilitasi dengan sebuah buku paket, lalu mereka membaca apa yang mereka lihat
membaca tentang materi occupation sebagai contoh. Ketika mereka melihat sebuah gambar dari seorang yang eh, berpakaian polisi seperti itu, berpakaian dinas polisi seperti itu. Lalu di bawahnya ada sebuah deskripsi yang menjelaskan tentang bukan bukan menjelaskan langsung apa itu polisi, langsung polisi, tetapi dia menjelaskan bahwa orang yang ada deskripsi dari gambar tersebut itu menjelaskan tentang orang yang dia pakai, pekerjaannya, dan apa yang dilakukan pada occupation itu. Jadi tidak semata-mata hanya untuk memberikan bahwa dikasih gambar polisi lalu menyebutkan itu adalah occupation seorang polisi, tetapi memberikan deskripsi terlebih dahulu yang membuat murid itu membaca dan memahami tentang gambar polisi tersebut. Oke. Lalu dalam tes reading biasanya siswa itu dikaitkan dengan unsur bacaan yang diberikan kepada siswa, lalu siswa akan menemukan jawaban dari apa yang sudah mereka baca. Dalam tes ini saya memberikan pilihan ganda dengan urutan-urutan soal yang sebagian besar itu adalah mendeskripsikan, menceritakan atau memberikan sebuah sepenggal kalimat yang mana sepenggal kalimat itu mendeskripsikan sebuah pekerjaan yang nanti di dalamnya itu terdapat beberapa jawaban yang berkaitan dengan deskripsi dari soal yang di atas. Seperti contohnya di sini nomor 4. Pertanyaan nomor 4. I like playing football. I play for Indonesia national team. I am a titik titik titik. Yang pertama adalah lawyer, dokter, writer, dan atlet. Di sini saya memberikan satu soal yang sudah berkaitan dengan RPP yang ada pada guru di SMP 4 Luakulu, bahwasannya mereka itu biasa berikan sebuah deskripsi sebelum menjawab dari pertanyaan seperti ini. I like playing football. Football di sini bisa diartikan sebagai main bola ya, main bola. Jadi main bola itu sebuah jawaban dan di dalam buku paket itu terlihat seorang orang yang sedang bermain bola. Lalu ada lagi di sampingnya untuk menjelaskan bahwa I play for Indonesia national team, ya, atau bisa dibilang timnas. And I am, dan saya adalah. Di sini saya memberikan jawaban tidak footballnya, tetapi dengan atlet, lawyer, dokter, writer, dan atlet. Karena ini adalah soal yang sangat mudah, kenapa saya memberikan sebuah atlet atau bukan soccer player atau seperti apa? Karena atlet itu lebih ke condong kepada sesuatu yang bermain dan berkaitan dengan timnas Indonesia seperti itu. Karena semua orang bisa bermain bola, maka dari itu ketika saya kaitkan dengan for Indonesia National Team, maka saya berikan jawaban atlet. Dari sini mereka bisa membayangkan atau memberikan sebuah gambaran ketika mereka berbicara tentang football, mereka akan mengingat dari apa yang sudah mereka baca, dari apa yang sudah mereka lihat. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Masih dalam uji validitas. Oke, tes yang sudah dibuat sudah sama dengan reading skill. Keterkaitan antara materi yang diajarkan membutuhkan skill mengingat atas apa yang mereka baca dan pelajari. Materi ajar seperti occupation dan time membutuhkan pemahaman atas apa yang sudah dibaca di dalam buku mata pelajaran. Dan materi di buku mata pelajaran bahasa Inggris tentang occupation dan time memberi sebuah penjelasan arti dari pekerjaan, juga memberikan penjelasannya bersertakan gambar. Begitu pula dengan materi time, keterkaitan antara materi soal yang sudah disediakan dari occupation dan time yang sudah cocok. Baik, dari penjelasan ini itu apa yang sudah saya buat, soal yang sudah saya buat itu sudah sangat, bukan sangat, sudah terkait dengan apa yang ada di RPP atau apa yang sudah ada di
buku apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak SMPN 4 Lowakulu ya. Jadi seperti itu. Jadi disebutkan bahwasannya membutuhkan pemahaman atas apa yang sudah dibaca di dalam buku mata pelajaran. Jadi ketika saya melihat RPP-nya dan saya melihat buku paketnya, banyak dari mereka yang harus memahami, misalkan materi jam. Materi jam di sini di dalam buku mereka itu disebutkan bahwa banyak sekali ilustrasi gambar yang menunjukkan jam sekian, lalu di bawahnya terdapat sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasannya ketika jam 7.30 itu menunjukkan artinya it's 7:30 seperti itu, dan banyak lagi. Nah, contoh soalnya itu seperti ini ya. Ketika jam menunjukkan 12 kurang 10, nah, di situ tuh ada beberapa kalimat atau beberapa sebuah kata yang menjelaskan tentang apa sih sebutannya dari jam 12 kurang 10. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke konten validity. Yang pertama itu adalah basic competencies and indicators. Yang kedua ada item test. Dan yang ketiga adalah conclusion. Baik, yang basic competencies and indicators itu yang pertama mengidentifikasi berbagai macam occupation, profesi berbagai macam jenisnya. Yang kedua adalah mengenali occupation dari sebuah deskripsi dari occupation tersebut. Yang ketiga, mampu memberikan penjelasan terkait tentang occupation dengan bentuk gambar. Baik, kita masuk ke dalam materi time atau waktu. Yang pertama adalah mengidentifikasi waktu dengan baik dan benar, dapat memahami waktu dengan bentuk angka ataupun tulisan. Dan yang ketiga adalah mampu memberikan jawaban waktu dengan output gambar. Ya, seperti yang nomor 19 dan 20 tadi ya soalnya. Baik, masuk kepada item test ya. Di sini tuh item testnya itu berbentuk soal dengan pilihan ganda ya. Ada 20 bentuk soal dengan bentuk pilihan ganda. Soal 1 sampai 10 itu mewakili kompetensi dasar dan indikator tentang dapat mengidentifikasi occupation dari sebuah deskripsi atau makna dari sebuah occupation melalui gambar ataupun deskripsi. Seperti tadi. Dan soal mulai nomor 10 sampai 20 itu mewakili kompetensi dasar dan indikator tentang mengidentifikasi waktu dengan baik dan dapat memahami waktu dalam bentuk tulisan maupun angka. Nah, dan konklusinya adalah soal item test dengan basic kompetensi sudah saling berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan pada materi ajar. Di setiap 10 soal mewakili satu uji kompetensi yang sudah sesuai dengan materi ajar, seperti mengenali pekerjaan dan waktu melalui deskripsi dalam bentuk dialog maupun gambar. Baik. Dan berikutnya adalah uji reliabilitas. Di sini ada item difficulty. Baik, di sini adalah salah satu output saya yang tentang item difficulty ya. Item difficulty-nya itu untuk kesusahan soal saya sedang, ini adalah ininya angkanya, dan mudah. Baik. Berikut adalah hasil dari item difficulty dari soal saya. Bisa dilihat mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu mempunyai angka 0,79 sampai 0,66. Jadi bisa dibilang sedang ya, padahal itu mudah dan sulit seperti ini. Baik. Dan kita masuk kepada item discrimination. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang item discrimination. Yang pertama adalah outputnya seperti ini ya. Ada H, H, M, dan L. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama adalah H itu adalah height. Height itu apa? Height itu adalah rata-rata dari nilai tertinggi di kelas saya apa ya, di kelas yang sudah saya berikan tes atau soal seperti itu. Di dalam kelas itu di kelas 7D ada sekitar 24 murid. Jadi H H plus M plus L itu adalah jumlah dari semua murid ya. Jadi semua murid. Di sini high itu adalah bisa dibilang adalah rata-rata paling tinggi. Jadi ketika saya
saya menggunakan sebuah uh, uji atau tes dengan menggunakan Google Form, dan di dalam Google Form tersebut saya ketika melihat skornya rata-rata dari siswa yang saya berikan tes itu, dalam 24 siswa hanya 5 orang yang memiliki nilai tertinggi dengan rata-rata 70 sampai 75, 70 sampai 50 seperti itu. Nah, ketika saya lihat dan saya bagi angkanya, high-nya nilai dari 70, 75 sampai 50 itu ada 5 orang, atau 70 sampai 75 ke atas, 50 ke atas seperti itu. 50 ke atas. Baik, ada 5 orang. Dan M itu menunjukkan arti sebagai medium. Medium itu adalah pertengahan. Jadi pertengahan itu mulai dari 50 sampai ke 30, 30, 50 ke bawah, bisa juga seperti 50 sampai 30 rentang nilainya. Jadi ketika saya lihat dan saya bagi nilai rata-rata mereka mulai dari 50 ke bawah itu ada sekitar 17 orang. Jadi mediumnya itu sekitar 17 orang. Lalu L itu menandakan arti low atau yang paling rendah. Jadi yang paling rendah dari 50 sampai 30 itu ya 20 sampai 10 ke bawah. Karena ketika saya melihat siswa yang saya berikan tes itu nilai terendahnya itu adalah uh, sekitar 10, 20 sampai 15 seperti itu. Jadi 30 ke bawah. Jadi ada dua. Dan total dari high, medium, dan low-nya itu adalah 20 itu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mungkin beberapa bagian saja karena tidak semuanya, bagaimana saya bisa memberikan sebuah nilai seperti ini ya. Baik, di sini pertama-tama, oke, di sini high. Ini nomor ini adalah mengidentifikasi sebagai nomor soal ya. Nah, nomor soal. Jadi nomor soal 1 sampai 20, 1 sampai 20. Nah, jadi ketika saya lihat di dalam soal saya, di dalam Google Forms itu sudah tercantum pada soal nomor 1 sampai nomor 5, di sini orang siswa dari kategori high memberikan jawaban 5. Jadi 5 siswa yang memiliki nilai standar tinggi itu menjawab nomor 1 dengan benar, 5 orang itu dengan benar semua. Begitu juga dengan M, 17 orang, mediumnya, uh, lalu L, dan yang low-nya itu ketika saya lihat mereka tidak menjawab dengan benar nomor 1, jadi mereka tidak menjawab dengan benar, jadi saya kasihkan 0 seperti itu. Lalu bagaimana rumusnya adalah yang pertama, kita jumlahkan sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam tabel. H plus M plus L itu dijumlahkan menjadi totalnya 22. Lalu P itu adalah rumusnya H plus M plus L, atau hasil dari H plus M plus L itu dibagi dengan jumlah murid. Jadi dibagi dengan jumlah murid yaitu 24. 24 dibagi 22 hasilnya 0,1. Lalu apa itu H min L? Min L itu adalah high dikurangi dengan low. Jadi murid high ini dikurangi dengan low, lalu hasilnya 5 karena yang low itu tidak ada menjawab. Dan D D itu adalah H H dari HL itu dibagi dengan 10. Jadi 10, 5 dibagi 10 hasilnya 0,50. Begitu juga dengan apa yang ada di bawahnya. Seperti itu bisa dilihat. Jadi untuk untuk siswa dari kategori H ini menjawab nomor 1 sampai nomor 5 itu mereka benar semua, tetapi tidak stabil ya, karena nomor 6 ke bawah itu mereka mulai ada beberapa yang tidak menjawab dengan sama seperti itu. Karena begitu juga dengan M, murid-murid dengan rata-rata 50 sampai 30 ke bawah itu juga mulai 1 sampai 2 mereka itu stabil jam sama, 3 sampai 4
lalu sampai ke bawahnya itu mereka tidak menjawab dengan baik seperti itu ya. Begitu juga dengan yang low, karena yang low ini kebanyakan jawabannya dalam satu soal itu hanya dua atau tidak tiga saja yang benar seperti itu. Jadi mereka hanya menjawab beberapa soal yang benar. Seperti di sini contohnya nomor 6. Di sini ada murid siswa dari kategori high menjawab dua orang yang benar, dan yang medium ada 11 dan yang low ada satu. Ketika ditambahkan hasilnya 17, lalu 17 dibagi dengan jumlah murid 24 hasilnya 0,70, lalu H dikurangin L, high dikurangin L, 2 kurang 1 dengan 1 dibagi dengan 10 hasilnya 0,1 seperti itu. Baik, dan masuk ke tahap terakhir yaitu distractor analysis. Ya. Distractor analysis itu adalah sebuah analisis soal yang menganalisa tentang apakah soal itu bisa mendistract atau bisa dibilang itu apakah soal itu bisa mengecoh. Nah, di sini uh, inputnya masih sama tentang height M dan L, P, H, min L besar tadi itu tetap sama ya. High-nya itu ada 5, M17, dan low-nya atau kategori low-nya itu ada 2. Untuk di sininya tetap masih sama seperti yang di atas, yang bedanya di sini adalah pengecoh. Jadi dilihat dari soalnya. Nah, contohnya itu yang pertama soal nomor 1 misalkan. Pilihan jawabannya nomor 1 itu A, seperti itu ya. A. Lalu di sini seperti yang dari di atas tadi itu banyak murid yang bisa dibilang mengerjakan soal nomor A itu sama ya, 5, 17, dan 2, seperti itu. Nah, maksudnya yang 2 itu tidak ada. Nah, jadi maksudnya dari 5 dari 17 itu menandakan bahwa soal ini tuh sangatlah mudah dan mereka bisa mengenali soal itu. Jadi untuk pengecohnya itu dikasih minus. Nah, kenapa di sini ada tanda plus 2? Karena di sini eh, yang menjawab dari dua orang yang low itu menjawab antara jawaban C dan D yang dimana jawaban itu salah. Jadi bisa dibilang pengecohnya itu dikasih plus itu karena menandakan bahwa soal itu adalah sebagai pengecoh yang bisa mengecoh dua orang siswa ini menjawab pilihan jawaban yang salah. Begitu juga sampai dengan di bawahnya ya. Misalkan di sini ada 2 minus misalkan. Ya, di sini ada 2 minus. Soal nomor 18. Nah, nomor 18 itu ada jawabannya adalah D ya. Dan kebanyakan dari siswa dari high atau low itu menjawab antara B dan D. Bisa kita lihat nomor 18. Nomor 18. Quarter past 3. Quarter past 3 kunci jawabannya adalah D. Quarter past 3 kunci jawabannya adalah D. 3 menunjukkan pukul 3.15. Ketika kita melihat di sini, tadi di sini adalah 3,15 dan di sini adalah 15.00. Jadi pukul 3 sore bisa dibilang karena quarter past 3. Di situ saya memberikan sebuah soal dengan jawaban yang berkaitan. Mereka akan berpikir bahwasannya quarter past 3 itu apakah jam 3 pagi atau jam 3 lewat 15 gitu, 15.00. Jadi ya, kebanyakan dari medium itu menjawab dari 15.00, begitu juga yang low, dan menjawab yang benar itu hanya sekitar setengahnya atau bisa dibilang kurang dari. Jadi ini cuma menjawab 2, 5 sesuai dengan apa yang di atas tadi ya, 5 orang, dan ini 7, 17, ini 2. Jadi bisa dibilang bahwa distractor dari soal itu berfungsi seperti itu. Nah, semakin banyak plusnya maka akan semakin baik. Seperti itu ya kawan. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya jelaskan dari analisis
language testing and evaluation dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Apapun kekurangan itu ada dari saya dan kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ali Zainal Abidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.